Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Awas saja kau mencari masalah denganku. Pa, aku sedang ditunjuk menjadi presdir utama cewek grup Pa. Dia cuma orang lumpuh. Ejek Mano yang tidak mau posisi yang sedang ia raih musnah begitu saja. Semua pemegang saham mulai berbisik-bisik. Bayu memberikan surat hasil pemeriksaan kaki Kevin, yang tidak ada masalah berat apapun. Tidak ada kelumpuhan disebutkan dokter, Tuan Bama. Kaki Tuan Kevin hanya cedera ringan. Agar tidak melukai lebih parah, dokter menyarankan kami membawa Tuan Kevin keluar memakai kursi roda. Jika urusan Tuan Kevin memang tidak bisa ditunda. Petik 2. Terjadi pertengkaran mulut antar pemegang saham dengan berbagai argumen. Kevin bisa mengatasi semuanya, karena penuturan Kevin bisa membuat lawannya akan kalah. Papa mengerti sekarang. Posisi presdir cewek grup akan dikosongkan karena beberapa hal. Keputusan Bama yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, membuat Manohan mengebrak meja. Raihan Chandrawinata menenangkan kakak sulungnya. Kami permisi ketua. Izin para pemegang saham saat mendengar alasan Kevin, yang bisa membuat siapapun jatuh ke jurang terdalam. Hanya karena kata-kata tajamnya yang tanpa hati. Kevin yang sangat pandai bertutur kata hingga lawannya mati kutu. Serta pandai mengelola perusahaan, membuatnya bisa mengatasi masalah seperti itu. Kau sengaja datang di hari ini kan? Kau sengaja membuatku terlihat buruk di mata papa dan semua orang kan? Marah Mano dengan mata berapi-api. Kevin terlihat tidak peduli. Mano hendak mendekat dicegah oleh Bayu. Cukup. Bentak Bama. Bama menghela nafas dengan pertengkaran antar dua pangeran pewaris tahta itu. Bagaimana keadaanmu setelah kecelakaan itu? Apa ada orang yang menjagamu? Ada, Pa, jawab Kevin. Apa dia bisa menjagamu? Tanya Bama. Bisa Pa, aku membayarnya, jawab Kevin. Bama tersenyum, ia sangat tahu sikap keras kepala Kevin, yang tidak berubah sejak dahulu. Selalu menolak bantuannya seolah bisa menanggung bebannya sendiri, tanpa ingin merepotkan dirinya. Kini tinggallah Kevin bersama Manohan di ruangan rapat itu. Kenapa abang mencoba membunuhku? Tanya Kevin dengan dingin. Aku membunuhmu? Mana buktinya? Kevin menyeringai. Aku tidak perlu bukti untuk mengetahui dalangnya. Apa otakmu sudah geser? Aku membunuhmu? Bagaimana bisa anak angkat sepertimu menjadi sainganku? Justru karena aku sainganmu, itu sebabnya abang berbuat gila seperti itu. Aku peringatkan abang, jika kau serakah maka semua yang kau perjuangkan akan musnah ditelan keserakahanmu itu sendiri. Jangan berani mencoba main kotor di belakangku.
Buktikan saja kau berguna sebagai presidir utama, bukan sebagai pecundang yang mampu menggunakan segala cara. Untuk mendapatkan posisi itu, Mano mengepalkan tangannya dan menarik kerah baju Kevin. Berani sekali kau mengejekku, pecundang anak angkat, geram Mano dengan mata nyalangnya. Kau pikir kau sudah menang, hanya karena papa memilihmu menjadi pengelola perusahaan, hah? Bentaknya dengan berang. Kevin menepis tangan Mano dengan kasar. Aku mengelola perusahaan karena kepercayaan papa, dan kau gunakan otakmu jika ingin menduduki posisi tertinggi itu. Jangan gunakan jalan pintas yang pada akhirnya hanya menenggelamkanmu. Mano menendang kaki Kevin hingga Manolah yang terjingkat kesakitan. Sebab kaki Kevin masih memakai gips. Sialan, kau anak angkat. Mano langsung terduduk di bawah mengusap-ngusap kakinya, yang terasa patah saja menendang kaki Kevin. Hati-hati bang, jangan sampai besok kau juga sama sepertiku duduk di kursi roda. Sindirnya lalu menjalankan kursi roda elektriknya. Xia menunggu Kevin di ruangannya sampai tertidur pulas di sofa Kevin. Tuan, Xia, Bayu menunjuk Xia yang ketiduran. Biarkan saja. Dia pasti kelelahan merawatku tadi malam. Cegah Kevin di mana Bayu ingin membangunkan Xia. Bayu mengangguk. Kevin menjalankan kursi rodanya ke Xia dan mengambil selimut lalu menyelimuti Xia. Kevin mengusap kepala Xia dan tersenyum tipis. Ayo kita bicara di ruanganmu saja. Ajak Kevin menjalankan kursi rodanya keluar ruangannya. Bayu celingukan melihat Xia dan Kevin bergantian. Mereka sepasang kekasih atau bukannya? Batin Bayu penasaran hubungan Xia dan Kevin. Tuan Mano makin berbuat gila dengan mengambil semua karyawan-karyawan inti Tuan. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Tuan, Kevin diam mendengarkan. Biarkan saja dia menyapu karyawan yang tidak berguna itu. Baik Tuan. Berarti akan banyak posisi karyawan Anda yang kosong. Masih banyak manusia di muka bumi ini yang butuh pekerjaan. Kau bisa mencari karyawan lagi kan? Apa masalahnya? Bayu mengangguk, tapi belum berpengalaman Tuan. Itu tugasmu mengajarkan mereka, supaya tahu tugas mereka masing-masing. Tukas Kevin dengan datar. Baik Tuan. Jawab Bayu, Tuan. Tanya Bayu ragu-ragu. Apa? Saut Kevin dengan datar. Sebenarnya bagaimana hubungan Anda dengan Xia Tuan? Apa kalian benar-benar sepasang kekasih? Tanya Bayu penasaran. Dia menolakku. Kevin memijit pelipisnya teringat semua penolakan Xia beberapa hari yang lalu. Apa? Bayu menahan tawanya seketika. Kau tahu dia akan menolakku? Tanya Kevin dengan datar. Saya sudah tahu identitas Xia sejak awal dia masuk ke perusahaan ini Tuan. Lalu, kenapa kau tidak beritahu aku?
Tanya Kevin, sama seperti saya yang punya privasi sendiri. Saya juga menghargai privasinya asalkan dia memang bukan mata-mata. Kevin mendengus mendengarnya. Jadi kau juga tahu masa lalunya yang diperalat pria? Saya baru tahu saat Anda menugaskan saya mencari taunya, Tuan. Cek pria breng. Seperti itu tidak pantas diberi kehidupan. Alangkah baiknya dia mati, itu lebih baik dari apapun. Geram Kevin. Lalu apa rencana Anda, Tuan? Tanya Bayu. Bukankah kontrak kerja sama kami akan habis 1 minggu lagi? Tanya Kevin dibalas anggukan oleh Bayu. Tidak usah diperpanjang. Sambung Kevin lagi. Baik, Tuan. Jawab Bayu mengerti, tapi menurut saya perusahaannya tidak akan jatuh bangkrut. Karena putus kerja sama dari Anda, Tuan. Sambung Bayu lagi. Aku tahu, aku hanya muak melihatnya. Jelas Kevin. Pembicaraan Kevin dan Bayu selesai 1 jam kemudian. Lalu Kevin kembali ke ruangannya dan melihat Sya masih tertidur. Dengan posisi yang sama tidak berubah sedikit pun. Cek mau berbohong padaku tidurmu tidak tenang? Nyatanya tidurmu sama sekali tidak berubah dari 1 jam yang lalu. Kevin memainkan kepangan rambut Sya. Gadis culunku. Keesokan harinya, Kevin bekerja masih memakai kursi roda. Sya, datang ke ruanganku. Perintah Kevin lalu mematikan panggilannya. Beberapa menit kemudian Sya datang ke ruangan Kevin. Seperti biasa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Sya. Ganti perban di kepalaku jadi handiplas warna kulit saja. Terlalu memalukan seperti ini. Sya mengangguk mengerti. Tanpa membantah, ia menjalankan perintah Kevin. Sudah, Tuan, saya akan kembali. Sya bangkit dan hendak keluar. Tunggu. Sya memutar tubuhnya. Apalagi, Tuan? Bisakah kamu antarkan aku ke rumah sakit untuk melepaskan benda menyebalkan ini? Sya melihat ke kaki Kevin. Tidak bisa, Tuan. Kenapa? Tanya Kevin seperti protes. Hari ini adalah pemotretan model John mewakili iklan yang akan Anda siarkan di TV. Kevin melebarkan matanya. Dia sudah selesai dengan filmnya? Iya, semua sudah selesai. Dan dia bisa kembali kemari untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Sya berbalik meninggalkan Kevin. Tunggu. Cegah Kevin lagi. Apalagi, Tuan? Tanya Sya dengan sabarnya memaksakan bibirnya untuk tetap tersenyum. Aku ikut. Sya menghela nafas pasrah. Dan Kevin langsung menjalankan kursi rodanya ke arah Sya. Yang sedang membuka pintu lalu menutupnya saat Kevin sudah keluar. Sya meninju angin di belakang Kevin sambil mengomel tanpa bersuara. Begitu kesal dengan tingkah menyebalkan Kevin padahal sedang sakit. Hai Sya.
sapa John dengan senyum menawannya. Sedangkan Kevin menatap John dengan datar. Sana pergi Tuan John. Anda harus bekerja dengan baik. Xia mengusir John. John tersenyum lalu memutar badannya saat Xia mendorongnya. Hingga berhadapan dengan Kevin dan membelakangi Xia. Hai Kevin. Apa kakimu baik-baik saja? Tanya John melihat kaki Kevin. Ingin sekali ia tertawa. Xia meninggalkan Kevin dan John yang sedang serius berbicara. Kevin tidak bergeming, hanya menatap John dengan aura permusuhannya. Bekerjalah dengan profesional John Lasser. Aku membayarmu mahal bukan untuk mengajakku berbicara. Ketus Kevin seperti biasa dengan tutur katanya yang kejam. John mendengus mendengarnya. Kaki sedikit rusak. Aku pikir otakmu akan sedikit rusak, ternyata memang rusak. Apa perlu aku batalkan kontrak kita? Apa jadinya jika fansmu tahu kau mengejar gadisku? Kau senang dikatakan penggoda? Siapa gadismu? Tanya John meledek. Jangan pura-pura tidak tahu kau. Sana pergi berpose. Awas saja kau mencari masalah denganku. John berlari kecil ke fotografer saat dirinya dipanggil. Xia malah sibuk mengabaikan Kevin yang tengah memperhatikannya. Xia mengatur semua hal tentang iklan yang dibintangi oleh John. Tidak menemukan model perempuannya. Bagaimana ini? Modelnya menolak untuk datang. Siapa modelnya? Tanya Xia. Nona Chika, jawab manajer pria John. Chika, kenapa dia bisa jadi model perusahaanku? Tanya Kevin dengan dingin. Xia menggigit bibir bawahnya. Kacau, model perempuan tidak ada. Maka iklan ini akan gagal, kita tidak ada waktu untuk syuting iklan lagi. Fotografer berbicara, saya akan coba membujuk Nona Chika. Xia hendak pergi mendatangi perusahaan Chika. Kau mau dia menghinamu lagi? Dia tidak akan datang ke sini. Apa kamu lupa ancamannya? Kevin menahan tangan Xia yang terlihat gelisah. Bagaimana jika Nona Xia saja yang menjadi rekanku? Tanya John membuat semua orang anggota kru saling pandang dan berbisik-bisik. Xia melebarkan matanya menunjuk dirinya sendiri dibalas anggukan oleh John. Xia melihat ke arah Kevin yang nampak tidak senang dengan ajakan John. Tapi saya tidak berpengalaman, saya menghubungi teman saya saja. Bantah Xia melepaskan tangannya dari Kevin, lalu berlari keluar menghubungi Wiwin. Xia menatap datar ke arah cermin, di mana wajahnya sudah terlihat begitu cantik dengan make up tipis di wajahnya. Wiwin, kenapa dia pakai sibuk segala sih? Gerutunya dengan kesal. Anda cantik sekali Nona. Senyum manis penata rias memuji kecantikan Xia. Gaun putih melekat di tubuh ramping Xia. Selama ini Xia selalu memakai pakaian besar. Kini saat memakai pakaian ketat terlihat jelaslah bentuk tubuh ideal Xia.
Xia tersenyum walau hatinya tidak terima dengan semua ini. Xia tidak mungkin diam saja saat pekerjaannya berantakan di depan matanya. Karena tidak ada model perempuannya bersama John, Chika sengaja membatalkan kontraknya dengan cewek grup. Saat tahu yang penanggung jawabnya adalah Syamita, ia merasa akan sangat menang. Jika acara yang dipercayakan ke Xia gagal total, Xia akan dapat surat peringatan. Anggap saja Chika balas dendam atas apa yang Xia lakukan padanya di permainan wahana di luar kota sebelumnya. Awas saja kau berani macam-macam dengan milikku, desis Kevin ke John. Kevin tidak bisa apa-apa. Saat Xia sendiri yang memilih ikut bergabung, memang apa yang akan kau lakukan? Seringai John dengan senyum tertampannya, yang pasti bisa meluluhkan perempuan manapun. Kau akan aku kirim ke luar negeri jika berani merebutnya dariku, ancam Kevin. Apa yang bisa pria lumpuh ini lakukan? Hanya bisa mengancam dan memberi perintah. Apa kau tidak takut perusahaanmu direbut kakakmu? Sindir John. Bukan urusanmu, perusahaan ini dari awal memang bukan milikku. Aku hanya menjalankan perintah papaku. Kevin melenggang pergi melajukan kursi rodanya ke arah ruang ganti. Xia keluar dari ruang ganti. Semua kru terpesona dengan penampilan Xia. Xia menatap ke arah Kevin lalu menundukkan wajahnya. Sebagai tanda hormat dan berlalu melewati Kevin. Kevin menahan pergelangan tangan Xia hingga si empunya terkejut syok. Ia melihat sekeliling tengah memperhatikannya dan juga berbisik-bisik. Aku ingin bicara. Ujar Kevin. Mohon maaf Tuan Kevin yang terhormat. Saya tidak ada waktu untuk syuting iklan lebih lama. Apa Anda akan menunda waktu saya? John berkata. Xia menepis tangan Kevin. Nanti bisa kita bicarakan Tuan. Saya permisi. Kevin menggapai tangan Xia namun terlambat Xia sudah terlanjur pergi. Hingga Kevin hanya bisa menangkap angin. Kevin memutar kursi rodanya dan melihat ke arah John yang tersenyum tipis penuh kemenangan. Bersambung.